Tahukah kalian tentang serangga yang satu ini? Ini adalah lalat tentara hitam, yang biasa disebut dengan lalat BSF. Mungkin, bagi kita yang tidak terlalu familiar, menganggap lalat BSF ini sejenis tawon, karena sekilas penampilannya lebih mirip tawon. Lalat BSF adalah lalat yang unik, karena bukan termasuk hama seperti lalat yang biasa kita lihat. Justru sebaliknya, lalat BSF ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tepatnya ketika masih berbentuk larva, atau yang biasa disebut dengan maggot. Selain itu, juga bisa menjadi solusi untuk pengurai alami sampah organik, yang banyak dihasilkan di lingkungan kita. Dalam video kali ini, Share Info akan mengajak kalian semua, melihat budidaya lalat tentara hitam atau lalat BSF. Atau yang biasa disebut dengan budidaya maggot. Tentunya dibudidayakan dalam skala besar dan modern, dari beberapa negara, salah satunya dari Indonesia. Perlu kita ketahui, lalat BSF jantan akan mati setelah masa kawin. Sedangkan, lalat BSF betina akan mati setelah bertelur. Biasanya, masa bertelur lalat BSF sekitar 3 hari. Meskipun demikian, lalat BSF mampu bertelur sekitar 300 hingga 1000 telur. Budidaya maggot juga bisa jadi peluang usaha, bagi yang ingin serius menekuninya. Pasalnya, masih belum banyak orang yang mau menekuni budidaya maggot ini. Alasan yang paling umum adalah merasa geli. Mari kita melihat bagaimana lalat BSF yang menghasilkan maggot ini dibudidayakan dalam skala besar. Hal pertama yang dilakukan peternak adalah pembuatan kandang, yang berfungsi sebagai tempat lalat tentara hitam atau lalat BSF, untuk memproduksi telur-telur sebagai bibit maggot BSF. Selain kandang utama, peternak juga harus menyiapkan media penetasan telur lalat BSF. Selain itu, peternak juga harus menyiapkan biopon. Biopon adalah tempat pembesaran larva lalat BSF. Setelah kandang dan media lainnya sudah siap, dilanjutkan dengan proses pembibitan. Ada beberapa cara dalam proses pembibitan ini. Di antaranya dengan pengadaan bibit lalat BSF yang masih berupa prepupa, yang kemudian akan mengalami metamorfosis menjadi lalat BSF dewasa. Cara lainnya dengan memancing lalat BSF dewasa dari alam. Namun, cara ini kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga, cara pembibitan dari prepupa menjadi pilihan yang tepat. Setelah pupa menjadi lalat BSF dewasa, peternak tidak banyak melakukan tugas. Karena lalat BSF dewasa tidak membutuhkan perawatan khusus, ataupun makan minum, tujuan utama lalat BSF dewasa, hanya untuk berkembang biak. Selanjutnya, peternak akan menyiapkan tempat untuk lalat BSF bertelur. Tempat telur ini, terbuat dari kayu yang disusun, dengan memberikan pembatas antar kayu, sehingga membentuk kayu berongga. Sebelum media bertelur ini diletakkan di kandang lalat BSF, media bertelur ini akan melalui proses sterilisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kayu-kayu ini akan diletakkan di kandang lalat BSF, sebagai tempat atau media bertelur lalat BSF. Di sisi lain, lalat BSF memasuki masa kawin. Kemudian, lalat BSF akan mulai bertelur di tempat yang telah disediakan. Setelah 2 hari, akan dilakukan pengecekan. Dilanjutkan dengan proses pemanenan telur-telur BSF. Peternak akan mengambil satu persatu kayu yang sudah dipenuhi dengan telur lalat BSF.
kemudian dikumpulkan di keranjang, dan dibawa ke dalam pabrik. Lalat BSF akan mati setelah kawin dan bertelur. Sehingga, setelah pemanenan telur selesai, peternak akan membersihkan kandang. Lalat BSF yang sudah mati ini, dikumpulkan oleh peternak. Karena mempunyai kandungan protein, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Di sisi lain di dalam pabrik, tempat telur ini dibuka, kemudian telur-telur lalat BSF yang menempel di kayu ini, dipisahkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar telur lalat BSF tidak rusak. Telur-telur lalat BSF ini akan melewati proses penetasan, maupun dijual langsung dalam bentuk telur. Untuk yang dijual dalam bentuk telur, telur lalat BSF ini akan langsung dikemas dan didistribusikan ke konsumen. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Telur BSF dikemas menggunakan toples-toples seperti ini. Selain itu, juga diberi sekat-sekat, menggunakan serabut kawat seperti yang biasa dipakai buat cuci piring. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas telur lalat BSF, agar tidak rusak ketika sampai tangan konsumen. Selanjutnya, telur lalat BSF ini dipacking dan akan dikirim ke berbagai negara. Sementara itu, telur lalat BSF yang akan dipanen sebagai maggot ataupun telur yang akan dipelihara sebagai indukan, akan melalui proses penetasan. Langkah pertama pembuatan media, untuk larva ketika telur menetas. Selanjutnya, telur lalat BSF diletakkan di atasnya. Kemudian, setelah sekitar 2 hari telur lalat BSF akan menetas, larva akan berjatuhan dan memenuhi media pakan yang telah disiapkan. Larva ini akan dibiarkan di media ini selama 5 hari, dengan pakan khusus yang lebih halus agar mudah dicerna. Setelah 5 hari, larva akan dipindahkan ke media lain. Di sini, larva sudah diberi makanan kasar dari limbah organik. Setelah beberapa hari kemudian, larva ini akan dipindahkan ke media biopon, sebagai tempat pembesaran maggot. Di sini maggot akan diberi makanan dari limbah organik. Sehingga budidaya maggot ini sangat potensial untuk dikembangkan. Selain mendapatkan manfaat dari nilai ekonomi maggot, budidaya ini juga bisa jadi solusi mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah organik. Setelah berumur sekitar 3 minggu, maggot ini bisa dipanen. Dalam proses pemanenan ini, tentunya harus ada yang disisakan, untuk melanjutkan kelangsungan budidaya maggot. Hal ini, karena lalat dewasa akan mati setelah berkembang biak. Sehingga harus ada maggot yang dibiarkan untuk menjadi lalat BSF dewasa. Setelah proses pemanenan selesai, maggot segar atau yang masih hidup ini, bisa langsung didistribusikan ke konsumen, sebagai makanan ternak. Selain dijual dalam kondisi segar, maggot ini juga bisa dijual dalam kondisi kering. Maggot akan dibersihkan dan melalui proses pengeringan di oven. Selanjutnya, maggot kering ini akan dipacking, dan didistribusikan ke konsumen, yang akan digunakan sebagai pakan ternak. Itulah proses panjang, peternakan lalat tentara hitam BSF, atau budidaya maggot secara modern. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.